malam kemuliaan, kalamnya para penghuni surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Samsudin, Ketua Takmir Ustaz Mauquf yang menjadi wasilah ya, memberikan kesempatan buat saya untuk silaturahim di beberapa tempat. Ustaz Nasir, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi hormat saya. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa berada di tempat ini. Yang mudah-mudahan Allah catatkan siapapun yang hadir pada kesempatan kali ini maghrib berjamaah dan mau duduk sampai menunggu isya berjamaah, mudah-mudahan menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur, hambanya yang nanti kalau Allah kumpulkan di surganya nanti dan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah dan anak-anak yang insyaallah ahlul Quran. Bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan waktu yang singkat ini saya diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol memanfaatkan waktu sambil insyaallah kita berzikir ya, niatkan itikaf, karena sekali lagi di satu majelis Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan banyak keuntungan buat kita. Selain Allah akan berikan ketenangan, nazalat dari sakinah, Allah akan turunkan rahmatnya wa ghasyiatul rahmah, Allah akan berikan di sekeliling kita adalah para malaikat dan Allah sebut nama kita. Oleh karena itu, siapapun yang lagi punya masalah, siapapun yang lagi sedih, yang lagi khawatir, ngebatin saja. Mudah-mudahan para malaikat yang dari sekitar sini akan mengaminkan, akan memudahkan segala urusan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaallah Hazrat bin Fadli Rabi, saya sedang jalani tugas di bandara, salah satu pesawat punya Kementerian Perhubungan Udara yang ditarter oleh salah satu pencharter, ditempatkan di bandara selama kurang lebih 1 bulan, bahkan 3 bulan ke depan, untuk digunakan orang-orang yang memang mau mencharter, mensewa pesawat itu ke beberapa tempat, termasuk kemarin beberapa kali ditempatkan oleh teman ke Tambulaka, ke Manokwari, kemanapun yang memang ada yang mau diantar atau yang mau dijemput di satu tempat insyaallah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau pakai juga tinggal bilang. Cuma memang ada biayanya, kalau nggak salah itu sekitar $2.500. Tinggal dikalikan saja perjalanannya berapa kali saja, kali 2.500 saja. Itu biasanya yang pakai orang-orang yang uangnya tinggal 3 orang gitu. Saya sebagai supirnya dan alhamdulillah hari ketiga Allah takdirkan saya belum terbang. Tapi terbangnya di darat. Jadi tadi pagi sudah terbang ke Johor Baru ke Malaysia. Ada yang minta diantar orang sakit dari Surabaya ke Johor Baru. Tapi doanya Ustaz Mauquf kuat. Kalau kita jangan terbang ya Allah biar bisa ngisi gitu. Batal yang mau datang ke Johor Barunya batal. Tapi emang ternyata ya Allah tahu ini yang terbaik ya, ini punya nilai kemanfaatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini foto lama saya masih ingat banget waktu itu nemenin anak-anak dan istri biasa saat belum diperkenalkan olahraga bersama di sebuah tempat di dekat sekolah penerbangan gitu. Pokoknya kumpul. Allah berikan karunia di 8 orang ini ada satu judul bahagia mendidik anak bahagia, meraih kemuliaan menjadi keluarga ahlul Quran, satu materi yang pernah saya sampaikan. Dan saya juga insya Allah di perumahan pengurus TKM kami di bidang dakwah, juga saya ketua RW di perumahan satu RW 14 RT ya, Allah takdirkan, dan beberapa amanah ketua IKD juga di kecamatan dan segala macam. Ini sebenarnya menyibukkan diri saja Bapak Ibu, biar punya nilai manfaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena prinsip kita kan hidup ini khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat buat orang banyak, itu saja. Dan lebih-lebih juga kebetulan memang mohon maaf saya juga ditakdirkan sama Allah sudah pasang 2 ring Bapak Ibu sekalian.
2 ring yang harusnya ini di jari, ini di pembuluh darah jantung gitu kan. Ya memang sudah menjadi sebuah keharusan kalau saya masih mau terbang di penerbangan ketat. Kalau sumbatan di atas 60-70 kalau pasang ring gitu kan. Agar nanti kalau terbang tiba-tiba tidak hilang kesadaran dan segala macam. Tapi ya bismillah, itu semuanya adalah takdir Allah dan saya jalani. Makanya menyibukkan diri seperti ini biar menjadi wasilah Allah masih sehat. Allah kasih kesempatan untuk terus bisa beramal. Karena memang ujung-ujungnya dalam hidup kita ini kita harus berikan banyak introspeksi pada kita. Paling tidak ada 3 pertanyaan. Yang kalau nanti Bapak Ibu mau tidur atau bangun tidur, berikan 3 pertanyaan. Dari mana, sedang apa, mau kemana? Apa Pak Bu? Dari mana, sedang apa, mau kemana? Cukup 3 aja itu tanyakan. Gak usah dilampu dengan di malam semalam di mana berbuat apa, nggak usah. Dari mana kita? Kita dari tanah. asalnya adalah dari Surga. tanah bahannya. Tempat tinggalnya di Surga. surga. Asalnya manusia adalah di surga. Ya kan? Nabi Adam cuma diuji oleh Allah, diturunkan ke bumi dan kita ada di sini sekarang. Sedang apa kita? Sedang melaksanakan peran masing-masing. Sedang melaksanakan kewajiban masing-masing. Atau dengan bahasa lainnya adalah sedang menyiapkan bekal. Ya kan? Menyiapkan tiket. Pertanyaan terakhir adalah mau kemana? Ujungnya mau kemana kita? Balik lagi. Mau pulang ke surga. Itu saja sebenarnya. Kalau kita lagi pusing, lagi gelisah, lagi khawatir, berikan 3 pertanyaan itu. Kita dari mana, sedang apa, mau kemana? Artinya bahwa perjalanan kehidupan kita itu sementara. Ya, ada akhirnya, ada tujuan yang ingin kita capai, gitu kan. Dan ini udah agak besarnya. Alhamdulillah, hasil min fadli Rabbi memang Allah berikan kesempatan untuk anak-anak saya berinteraksi dengan Quran. Memang sejak lulus SD, masuk SMP itu mondok. Kalau di sini namanya IKM ya. Kalau di tempat saya di daerah Tangerang, Gunung Sindur, Bogor itu namanya IKM. Ya, Darul Quran Mulia gitu kan. Sama-sama mondok. Dalam rangka untuk memang kita bukan lepas tangan. Ada sebagian orang memahami orang tua lepas tangan katanya gitu kan, ngirim anak ke pondok, nggak mau capek, nggak mau bikin, nggak mau susah, nggak juga. Justru itu adalah pilihan terbaik ketika itu bisa dilakukan. Karena jujur saja, saat ini kondisinya berbeda dengan kondisi dulu. Anak-anak kita punya musuh yang terbesar. Apa musuh terbesar anak kita, Pak Bu? Setan gepeng kalau saya menyebutnya di rumah. Ini setan gepeng, Pak. Saya kadang-kadang harus merazia malam-malam untuk mereka kumpulkan dan istirahat gitu kan. Ini musuh terbesar anak kita sekarang gitu kan. Dan itu luar biasa kalau kita tidak kontrol, tidak manage gitu kan. Kalau Bapak Ibu sanggup mengontrol anak di rumah tanpa HP, saya dengan jempol 2 jempol atau 4 jempol gitu. Karena memang luar biasa ininya dan efeknya banyak hal-hal yang terjadi pada kehidupan remaja saat ini. Itu betul ikhtiar aja kita memondokkan, maka alhamdulillah ya ikhtiar dan sambil kita terus bersinergi dengan pondok karena ada kewajiban juga kita di dalamnya. Anak saya alhamdulillah 3 orang sudah tuntas 30 juznya dan tinggal PR-nya adalah bagaimana memurojaah 30 juznya. Yang pertama sedang di Mesir di kuliah S1 Al-Azhar di tafsir, yang kedua adalah di UIN Jakarta jurusan psikolog, yang ketiga digital bisnis di Tangerang, yang keempat di Malang itu teknik sipil. Jadi masing-masing beda-beda. Jadi ujungnya adalah apapun profesinya, apapun keinginan anak kita, maka yang terpenting adalah bagaimana mereka punya fondasi Quran. Saya sering bilang sama anak mau jadi apa silakan, tapi yang penting adalah interaksi dengan Qurannya, karena itu menjadi modal utama untuk bagaimana mereka tetap punya nilai-nilai Quran. Atau bahasa anak saya, ya Allah terserah engkau mau jadikan apapun, yang penting engkau tetap membersamaiku. Itu yang saya tanamkan ke anak doa, terserah Allah mau jadi apa aja. Yang kelima, qadarullah tahun ini off dulu, lagi tes akpol kemarin tapi belum jodoh, mungkin tahun depan mau akpol atau AU ya. Dan yang nomor 6 alhamdulillah sudah dipanggil sama yang punya, sudah diambil sama yang punya di 2 tahun yang lalu. Di saat lulus SMP beberapa 10 juz diambil. Allah tahu yang terbaik waktunya kapan mengambil kembalinya. Dan itu menjadi pelajaran berharga buat kita bahwa Allah ambil kapan saja, tidak melihat sakit, sehat atau tidak melihat tua atau muda. Oleh karena itu kadang tidak tahu kita dengan
kita isi hari-hari kita dengan kebaikan. Dan 78 sedang di pondok beliau sedang menghafal Quran sudah 4 dan 3 juz masing-masing, kelas 7 dan kelas 8 gitu kan. Nah, ini pertanyaan saja karena memang kalau kita ditanya kabar, insya Allah jawabannya adalah alhamdulillah sehat. Dan cenderung jawaban kita adalah tentang kondisi fisik. Kalau pertanyaan saya adalah apa kabar hati Bapak Ibu? Alhamdulillah. Karena pasti masing-masing punya kondisi hati yang berbeda-beda. Ada yang lagi sedih, ada yang lagi gelisah mungkin, mikirin ini utang berlunas-lunas gitu kan, cicilan rumah belum tuntas gitu kan, macam-macam. Tapi insya Allah ketika duduk di masjid insya Allah akan memberikan ketenangan gitu kan. Dan insya Allah kita mesti bersyukur untuk mengundang kebahagiaan. Ya. Karena dengan bersyukurlah kita akan bahagia. Karena janji jelas dari ayat Allah la isyarakum la azidanakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Itu basic banget. Ayat di surat Ibrahim itu, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan keinginan kita mereka akan ditambah terus nikmatnya. Tapi kadang-kadang ukuran nikmat buat kita adalah ukurannya materi. Tidak pernah berpikir salah satunya bagaimana kita saat ini masih dikasih nafas sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, masih bisa bergerak, bisa jalan. Ada orang yang saat ini tidak bisa bergerak. Dan lebih jauhnya lagi, ada orang yang sehat, uangnya banyak, rezekinya mengalir deras, tetapi ternyata kakinya tidak dituntun oleh Allah, tidak diringankan kakinya untuk melangkahkan ke masjid. Dan nikmat yang paling mahal adalah hidayah. Dituntunnya kita, dibimbingnya kita untuk bisa senantiasa berada dalam aktivitas-aktivitas yang Allah ridhai, termasuk berjamaah. Karena kita tahu nilainya dan keutamaan dalam sholat berjamaah insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara rezeki lagi bukan tentang apa yang dimiliki, tapi tentang rasa yang kita nikmati. Karena banyak orang kaya juga punya uangnya banyak, tapi dia nggak bisa menikmati rezekinya. Makan terbatas, nggak boleh yang manis, nggak boleh yang kacang-kacangan. Tidur bahkan ada orang kaya yang bisa sewa. Semalam saya kemarin yang tamu dari Abu Dhabi ke Tambulaka. Di Tambulaka itu ada satu resort, namanya Resort Nihi. Kalau Bapak Ibu Google nanti, itu semalam harganya 70 juta. Semalam harganya 70 juta, bayangkan. Saya nggak kebayangin, ya Allah, kalau 70 juta yang dikasih ke saya itu bisa buat apa gitu kan. Itu semalam pula. Artinya banyak orang kaya yang bisa beli, bisa tinggal di hotel yang megah, tetapi tidak sedikit itu dia tidak bisa menikmati kasur yang empuk. Ternyata kata dokter dia nggak boleh tinggal di kasur yang empuk karena tulangnya bermasalah, dia harus di tempat yang keras. Banyak. Sebenarnya nikmat itu bukan di kita miliki, tapi yang kita rasa. Dan kalau lebih jauhnya kalau mau bicara lagi, kita ini sebenarnya apa yang Allah titipkan ini jangan sampai punya rasa hak memiliki. Yang dikasih Allah itu bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Apa yang ada di kepala rambut kita sampai kaki kita itu hak guna pakai, yang semuanya nanti akan dikembalikan, diambil, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ya. Bapak Ibu sekalian, nah bicara rezeki ini ada empat level rezeki. Nah ini kita bicara tentang anak. Yang pertama adalah harta. Ini rezeki yang paling rendah ternyata. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Tapi kita ngerasa atau bahkan memaknainya harta adalah rezeki paling tinggi. Dan yang kedua adalah afiah, sehat lahir batin. Punya harta banyak nggak sehat? Nggak bisa kita nikmati Pak. Habis uangnya buat berobat. Lalu yang tingkatan berikutnya adalah solehul abna, anak-anak yang soleh, punya harta banyak, ya, sehat lahir batin, anak bermasalah, narkoba segala macam di sana, ditambah polisi, ya, dan segala macam, juga tidak punya kenikmatan kita. Dan yang paling tinggi adalah nikmat adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, adalah rezeki yang paling sempurna. Harta adalah rezeki yang paling rendah, afiah adalah rezeki yang paling tinggi, dan anak-anak soleh adalah rezeki yang paling utama. Karena itu yang akan menjadi investasi kita. Ketika Allah panggil kita kan itu tiga Pak. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan dua anak yang soleh, nggak ada yang lain. Ya. Dan ini fondasi ayat yang senantiasa menjadi ingatan kita ketika kita ijab kabul dengan istri kita, ketika kita menerima. Ini ayat fondasi punya tanggung jawab kita. Ya ayyuhalladzina amanu
Anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini nggak mudah. Ya. Di era saat ini, era yang serba digital, media sosial, ketika kita pengen anak kita tenang, kita kasih handphone. Padahal kalau kita izinin anak keluar main jauh gitu kan, masih usia-usia tanggung, kita nggak akan izinkan kalau nggak didampingi atau nggak jelas mainnya kemana gitu kan. Karena apa? Takut, berbahaya. Tapi ketika handphone kita bebaskan, padahal dia bisa keliling dunia dengan handphone. Dia bisa scroll apapun, sesuatu yang dilarang oleh kita pun dia akan scroll. Makanya ada pakar mengatakan kalau ada orang tua